Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ke part 2, grafik percepatan. Jadi judulnya tadi gerak satu dimensi. Kita punya gerak partikel dinyatakan dalam bentuk percepatan sebagai fungsi waktu, ada grafiknya. Nah, partikelnya awalnya diam, dia sama dengan 0, cari kecepatan, cari posisi. Seperti biasa ya, soalnya cukup standar, tapi ada yang perlu diperhatikan di sini. Tujuan kita nanti ujungnya adalah kita harus cari V sama cari posisi kan ya. Nah, dari yang kita tahu, dari A mau cari V itu diintegralin. Dari V mau cari X diintegralin juga. Berarti kita harus integralin double nih ya. Nah, misalnya gini, kalau dari grafik ini kita cari V, itu kan sama dengan kita cari luasnya kan ya. Cari luas grafik. Nah, luas grafik mah gampang, karena kita udah tahu A-nya. Sekarang dari V ke X, kita bisa cari luas grafik V kan. Tapi kita nggak punya grafiknya V gitu. Kita punya grafik A. Grafik V nggak punya. Jadi susah dong kalau gitu. Mau nyari dari V ke X pakai grafik. Sebenarnya bisa sih, dari A ini kita bikin sendiri grafik V-nya. Itu bisa sebenarnya. Tapi jadinya bakal lama banget prosesnya. Jadi maka pilihan yang mungkin tepat adalah gini. Dari grafik ubah ke persamaan fungsi gitu. Ya, jadi dari fungsi ini, dari grafik ini kita ubah ke persamaan ya, fungsi. Berarti modalnya apa nih? Di sini kan persamaannya garis lurus ya. Kita harus ingat persamaan garis lurus berarti ya. Kita mulai dari yang A ya. Kita pengen ubah A ini ke dalam AT ya, berarti A sebagai fungsi T. Dan karena ini garis lurus ya bentuknya. Garis lurus, garis lurus, garis lurus. Persamaan garis lurus itu, oke, persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C ya. M-nya gradien, ini C-nya konstanta yang kita harus cari. Dalam hal ini kan Y-nya itu si A gitu. Dan X-nya itu adalah si T waktu. Jadi gini ya, A sama dengan MT plus C. Ya, kira-kira kayak gitulah. Oke ya. Jadi kita patokannya ini, nanti di tiap interval kita cari A, rumusnya ini, MT plus C. Cari M, cari C. Pertama-tama ya, dari 0 sampai 6. Interval pertama, dari sini sampai sini. A sama dengan MT plus C, cari gradiennya ya. Gradien itu perpindahan vertikal dibagi perpindahan horizontal. Perubahannya. Oke, lihat sekarang vertikalnya berubah dari 7 sampai min 3. 7 sampai min 3 berarti turun 10 ya, min 10. Horizontalnya dari 0 sampai 6. Berarti begini, minus 10 per 6 atau minus 5 per 3 ya. Terus T, ini gradiennya dia, minus 5 per 3, T sekarang plus C. Nah, oke, buat plus C-nya kita lihat aja di sini. Ambil salah satu T ya. Ketika T-nya 0, A-nya 7. Kelihatan di sini ya. Oke, ketika T-nya 0, A-nya sama dengan 7. Berarti kalau dimasukin ke sini nih, kalau masukin T-nya 0, sisa C kan? Dapat tuh berarti. Oke, C-nya 7 berarti kan? Oke, C-nya 7. Jadi kita akan peroleh A-nya berarti ya. Itu minus 5 per 3 T plus 7. Oke, ini tandain dulu ya. Itu dari 0 sampai 6. Lanjut interval berikutnya dari apa? Dari 6 sampai 7,5. Oke, ini harusnya cukup gampang. Gampang banget malah. A-nya konstan, nggak berubah. Di min 3. Oh ya udah. Ya, min 3 gitu. Tetap. Sekarang yang terakhir ya, dari 7,5 sampai 9. Oke, A-nya lagi ya, gradiennya dicari nih. Oke, ini naik dari min 3 sampai 0. Dari min 3 sampai 0, berarti naik 3 ya. 3T plus C. Sekarang cari C-nya. Oke, kita bisa pilih salah satu nih, mau di 7,5 atau di 9. Misalnya kita ambil 9 ya, untuk menghindari koma gitu. Katanya kalau tanya 9, A-nya 0 kan? Di sini soalnya, A-nya 0. Dan ini kalau dihitung, sorry kelupaan. Belum dibagi sama perpindahan horizontalnya. Vertikalnya naik 3, horizontalnya naik 1,5. Jadi 3 dibagi 1,5. Sorry kelupaan. Berarti 2 ya. Ya ini naik 3, geser 1,5. 3 bagi 1,5, 2. Jadi ini 2 kali 9, 18. 18 plus C. Maka dapat T-nya tuh ya. C-nya min 18. Jadi nanti disimpulkan AT-nya itu berarti 2T min 18. Oke, ini kita belum masuk ke jawaban soalnya. Ini masih kita berhasil mengubah A grafik ke dalam persamaan. Jadi 3 segmen ini A-nya seperti ini rumusnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke ininya nih, dari V-nya ya. Tentukan V sebagai fungsi dari waktu. Kita tahu V itu integral dari A.
Oke, kalau gitu kita mulai lagi ya dari 0 sampai 6. V-nya integral A dt, ya kan? Dalam hal ini A-nya rumusnya udah ada tuh ya. Ini minus 5/3T plus 7. Pakai integral tertentu aja biar kita nggak bingung sama batas-batasnya. Oke, ini kalau dicari berarti jadinya min 5/6 T kuadrat plus 7T plus C. Sekarang harus cari nih C-nya berapa. Nah, C gedenya berapa. Sekarang kita lihat nih, yang kita punya apa informasinya. Katanya bahwa awalnya partikel diam di X sama dengan 0, di X sama dengan 2. Awalnya partikel diam. Partikel diam berarti apa? Ketika T-nya 0, V-nya 0 gitu. Karena partikel diam awalnya ya. Awalnya itu berarti T sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukin nih. Kalau T-nya 0, ke persamaan ini jadinya sisa C kan. Nah, dapet tuh. Jadi C-nya 0. Ya. Dapet C-nya 0. Dapet nih. Jadi V-nya sama dengan minus 5/6 T kuadrat plus 7T. Jadi dari yang sini aja, C-nya 0. Dapet kayak gini. Oke, ini dapet nih ya. Jadi dari interval 0 sampai 6. Ini V-nya. Rumusnya ini. Sekarang lanjut ke interval berikutnya ya. Dari 6 sampai 7,5. Oke, A-nya min 3. Enak nih, gampang nih harusnya ya. V sama dengan integral min 3 dt. Ya udah min 3T gitu kan. Plus C, jangan lupa ada plus C-nya. Sekarang masukin T-nya berapa nih ya. Oke, nggak boleh masukin lagi T-nya 0 ya. Karena ini hanya berlaku di antara 6 sampai 7,5. Harus cari yang lain nih berarti. Nah, bingung nih kita cuma tahu awalnya ada si partikel diam. Misalnya nggak tahu. Nah, tenang, kita bisa cari. Kan kita udah punya rumusnya nih ya, V ini nih. Dari 0 sampai 6. Ini sama-sama ada 6, ini sama-sama ada 6. Oke, cari aja di 6 berarti ya. Oke gitu. Ini kalau T-nya 6, ya kalau T-nya 6, ini nanti dapat V-nya. Masukin aja ke sini nih ya, T-nya 6, masukin dapat V-nya 12 nanti. Nanti bisa dicek sendiri ya. Oke, V-nya 12. Nah, dapat nih enak. Jadi, dengan demikian kita bisa masukin ke rumus ini nih ya. Jadi, katanya ketika T-nya 6, V-nya 12. Kalau masukin ke rumus ini, ke yang di sini, min 3 kali 6, min 18 dong ya. Plus C. Nah, oke, nanti dapat C-nya 30. Jadi, nanti dapat rumusnya V sama dengan min 3T plus 30. Sip, ini di antara 6 sampai 7,5. Lanjut ya, interval yang terakhir itu dari 7,5 sampai 9. Oke, V-nya lagi integral A dt. A-nya apa sekarang? Ini 2T min 18. 2T min 18 dt ya. Oke, jadinya apa? Berarti T kuadrat min 18T plus C. Lagi nih ya, sekarang dengan cara yang sama. Ini yang sama 7,5. 7,5. Oke, di sini hitung nih ya, berarti kata-katanya 7,5 second. V-nya berapa? Ini kalau dimasukin, ya, masukin ke sini, itu nanti dapat V-nya 7,5 meter per second. Oke, jadi kita dapat di sini, masukin ke sini sekarang T-nya 7,5. Kalau T-nya 7,5, V-nya 7,5 juga. Dan ini lumayan panjang nih ya, harus pakai kalkulator karena koma-komaan. Intinya adalah nanti setelah dihitung-hitung panjang, kalian bisa cek sendiri nanti C-nya dapat segini, 86,25. Ya, tinggal dimasukin terus pindah ruas saja, dapat C-nya 86,25. Jadi, oke, kita dapat dari kita V-nya ya. V-nya T kuadrat min 18T plus 86,25. Ya, akhirnya dapat ya. Malah integral berkali-kali. Ini kalau mau dirangkum, V-nya begini. Ya, dari 0 sampai 6 ini rumusnya. Dari 0 sampai 7,5 ini. Dari 7,5 sampai 9 ini. Sip ya. Ini jawaban kita. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke yang B ya. Yang terakhir nih. Yang B disuruh apa? Tentukan posisi partikel di T sama dengan 7. Oke, tentukan posisi partikel di T sama dengan 7. Posisi integral dari V ya. Kita udah dapat V, kita bisa langsung integralin. Sampai 7. Jadi X ketika T sama dengan 7. Itu berarti karena udah ada batasnya, akan pakai integral tentu. Jadi ini integral dari 0 sampai 7. V dt. Jangan lupa karena ini posisi, tambahin posisi awal ya. X ketika T-nya 0. Ya, jangan lupa di sini. Ketika T-nya 0, X-nya berapa? 2 ya. Awalnya partikel di 2 meter. Oke, 2 nih. 2 plus sekarang integralnya nih. Nah, ingat batasnya beda-beda tuh ya. Kita ada 3 fungsi. Sampai 7 berarti kita pakai yang ini.
Yang pertama sama yang kedua. Kita dari pertama dulu ya. Yang pertama itu dari 0 sampai 6 berarti, dan rumusnya yang ini. Yang minus 5/6 T kuadrat plus 7T. Dari batas berikutnya dari 6 sampai 7 berarti ya. Dari 6 sampai 7. Itu min 3T plus 30. dt. Ini ya, kita harus hitung ginian ya. Oke, jadi X ketika T sama dengan 7, itu bisa dihitung. Itu 2 plus ini. Hasil integral ini adalah ini. Dengan batas-batasnya dari 0 sampai 6. Hasil integral yang kedua adalah ini. Batas-batasnya dari 6 sampai 7. Sekarang kita tinggal kalkulator aja. Berarti 2 plus yang ini. Bisa dicek, ini integral yang ini. Yang pertama jadinya 66. Yang kedua jadinya 10,5. Oke, jadi setelah ditambahin kita akan dapat 78,5 meter. Nah, ini posisinya. Posisi partikel di T sama dengan 7 detik itu 78,5 meter. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Mengenai matematika kalian sangat banyak. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.